Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitriani dengan NIM 201190102, yang mana video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqh 1 yang diampu oleh Ibu dosen Rina Juliana MPDI semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di dalam video ini saya akan mengangkat judul dengan tema yaitu hukum syara. Nah, di dalam hukum syara ini kita akan membahas lagi dua materi, yaitu apa pengertian dari hukum syara dan apa sih pembagian dari hukum syara itu. Langsung saja kita bahas ke materi yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari hukum syara. Nah, hukum syara itu merupakan kata majmu' yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukmu asy-syar'i, yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan syara. Nah, kemudian kita akan bahas dulu apa itu pengertian hukum sebelum kita mengarah kepada syara. Nah, jadi pengertian hukum itu ada dua pengertian, yaitu dari pengertian menurut Islam dan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, pengertian menurut Islam, hukum itu adalah tuntutan syar'i dengan tujuan agar hukum itu bukan saja ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ditentukan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya dan melalui ijma' para ulama. Kemudian, hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Nah, jadi hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah atau adat yang berlaku, kemudian hukum ini untuk semua masyarakat atau negara tersebut. Kemudian pengertian dari syara. Apa itu syara? Nah, jadi kata syara itu berarti jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam usaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila kita gabungkan antara kata hukum dan syara, maka terbentuklah suatu hukum syara, yang mana artinya itu adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukum ini tentang tingkah laku manusia yang diakui, diyakini, serta mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. Kemudian para ulama ushul fiqh ini juga memiliki pandangan loh terhadap hukum syara. Nah, jadi menurut para ulama ushul fiqh, hukum syara itu bukan saja ketentuan dari sifat perbuatan mukallaf, tetapi juga ditentukan dari dalil-dalilnya yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Baiklah, kita beralih kepada materi yang terakhir, yaitu pembagian dari hukum syara. Nah, jadi secara garis besar hukum syara itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan yang kedua yaitu hukum wada'i. Nah, jadi hukum taklifi, apa itu hukum taklifi? Nah, hukum taklifi ini adalah hukum yang mengandung perintah, larangan atau pilihan kepada seorang mukallaf. Seperti apa contoh dari hukum taklifi? Nah, jadi contoh dari hukum taklifi itu seperti perintah untuk mendirikan sholat, perintah untuk membayar zakat, perintah untuk menunaikan haji bagi yang mampu, kemudian larangan untuk memakan harta anak yatim, dan masih banyak lagi contoh hukum taklifi. Kemudian menurut para ulama ushul fiqh pun, para ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum taklifi ini ada 5 macam, yaitu yang pertama hukum yang wajib, kedua hukum yang haram, ketiga hukum yang sunnah, keempat hukum yang makruh, dan kelima hukum yang mubah. Sebagai contohnya dari kelima macam hukum yang disebutkan oleh para ulama ushul fiqh, di sini saya akan menyebutkan satu dalil Al-Quran tentang hukum yang wajib dan satu hadis tentang hukum yang wajib juga. Nah, di sini dalil Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah wajibnya puasa. Nah, ayatnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
Kemudian ada satu hadis yang membahas tentang perintah atau wajibnya mendirikan sholat. Hadis ini yaitu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, yang mana hadisnya berbunyi, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku dalam kurung Rasulullah sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir yaitu hukum wada'i. Apa itu hukum wada'i? Nah, jadi hukum wada'i ini adalah suatu peristiwa yang berkaitan atau berhubungan dengan hukum taklifi. Nah, contohnya seperti apa? Contoh dari hukum wada'i ini seperti perintah wajib sholat untuk umat Islam itu termasuk kepada hukum taklifi, karena itu memiliki unsur perintah. Nah, kemudian waktu tergelincirnya matahari di siang hari atau di tengah hari itu kan menandakan sebab bagi umat Islam untuk menunaikan sholat zuhur karena sudah memasuki waktu sholat zuhur. Nah, kemudian ini termasuk kepada hukum wada'i karena memiliki unsur sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena waktunya sudah masuk kepada sholat zuhur. Nah, jadi hukum taklifi dan hukum wada'i ini saling berkaitan. Kemudian hukum wada'i ini pada dasarnya adalah sebab, syarat, dan mani'. Nah, apa itu sebab? Jadi sebab itu adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bahwa jika adanya sebab, maka disitulah ada hukum. Dan sebaliknya, jika tidak ada sebab, maka hukum pun tidak ada. Syarat. Nah, syarat itu apa? Syarat itu adalah sesuatu yang membuat adanya hukum. Jika tidak ada syarat atau tidak memenuhi syarat, maka hukum itu tidak ada. Kemudian mani'. Mani' itu apa? Mani' itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang adanya hukum atau sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Kemudian contoh dari mani ini apa? Nah, mungkin dari kita masih banyak yang belum memahami tentang mani ini. Jadi contohnya seperti berhutang menjadi penghalang bagi wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Kenapa? Karena mereka rela berhutang hanya demi untuk membayar zakat, yang kita ketahui zakat itu dikeluarkan 1 tahun sekali. Baiklah, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat salah-salah kata. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.